Ini yaitu programnya jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk usaha mandiri, bukan penerima upah, Pak ya. Nah, seperti wirausahawan lah. Nah, iurannya sangat ringan. Iurannya tuh hanya 16.800 untuk 1 bulan ya, untuk tercover dalam 2 program jaminan kecelakaan dan kematian. Manfaatnya apa saja ya? Apabila terjadi musibah, kecelakaan, itu biaya yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas. Misalkan terjadi musibah kecelakaan, lalu dia dirawat, anggap 3 bulan. Setiap bulannya BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penggantian penghasilannya 1 juta per bulan. Tidak perlu khawatir karena diberikan penggantian upah, kan gitu ya. Lalu kalau misalkan terjadi kematian, manfaat santunannya adalah 42 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Untuk kesekian kalinya kita kedatangan orang hebat di kantor kami Tugu Media Group. Kali ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Bapak Imam Santoso SE. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, seger ini ya. Harus segar. Karena saya lihat sering pakai sepedaan ini Pak. Siap. Nah ini Pak, kita ingin membahas tentang program BPJS Ketenagakerjaan yang menurut saya, kenapa kita bahas kali ini, menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat Pak, khususnya masyarakat yang apa itu, yang istilahnya itu tidak punya gaji. Nah, tapi kata ini ada quotes, tapi semua orang punya rezeki Pak ya. Nah, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Nah, ini yaitu programnya jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk usaha mandiri, bukan penerima upah Pak ya. Nah, seperti wirausahawan lah, penjual apa itu gorengan, penjual kopi, tukang parkir, dan profesi-profesi lain yang itu nggak bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan yang apa itu dengan perusahaan. Nah, karena mereka bukan karyawan sebuah perusahaan. Nah, ini gimana Pak? Bisa diceritakan Pak programnya ini Pak, dan mungkin landasannya apa gitu Pak? Oke, terima kasih Pak Torik. Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan ini hadir di negara Indonesia ini tentunya untuk membantu masyarakat Indonesia untuk menghindari dari resiko sosial ekonomi. Ya, tentunya kita harapkan bisa menjaga martabat warga negara Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan terbentuk melalui Undang-Undang 24 tahun 2011. Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan ini adalah PT Jam Sostek Persero. Nah, setelah diundangkan di Undang-Undang tahun Undang-Undang 24 tahun 2011, dibentuklah 2 badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan diberikan amanah untuk melaksanakan 4 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun. Nah, kita juga semakin memperluas cakupan perlindungan termasuk kepada pekerja yang kategori informal, pekerja bukan penerima upah, ya, pekerja mandiri. Nah, kalau kita ketahui pekerja yang formal itu adalah pekerja yang bekerja di salah satu badan usaha, entah itu kantor, entah itu pabrik gitu ya, atau koperasi, mereka itu mempunyai upah. Nah, bagi pekerja yang mandiri atau informal itu kan bekerja sendiri dengan menghasilkan uang atau menghasilkan upah sendiri. Nah, dalam pesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang kategori pekerja informal bukan penerima upah atau mandiri itu juga punya hak perlindungan untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, iurannya sangat ringan. Iurannya tuh hanya 16.800 untuk 1 bulan ya, untuk tercover dalam 2 program jaminan kecelakaan dan kematian.
Ya ini harga satu pak rokok Pak ya, cuman. Ya kalau dibilang relatif ya, rokok itu rokok apa dulu mereknya Pak. Kalau rokoknya mereknya yang sudah brandnya besar pasti malah nggak cukup. Iya, kalau rokok-rokok yang mungkin belum brandnya besar ya mungkin bisa. Tapi memang lebih mahal sebungkus rokok dibanding perlindungan program bebas tenaga kerja untuk 1 bulan. Siap. Nah ini bayar 16.800 seumpama tukang jual kopi Pak ya, nah, di kantin atau di pinggir-pinggir jalan. Nah, manfaatnya apa Pak? Ya, jadi untuk dengan iuran 16.800 itu akan tercover dalam 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Saya jelaskan apa sih coverage dari jaminan kecelakaan kerja gitu kan. Nah, kecelakaan kerja ini kategorinya adalah untuk perlindungan kepada pekerja ya yang mengalami musibah kecelakaan. Ya. Kecelakaannya apa saja, banyak modelnya. Kalau yang bekerja di kantor itu mulai berangkat dari rumah ke tempat kerja dan kembali lagi di jalannya pun kita lindungi. Ya, terus di lingkungan kantor, lalu mungkin ada perjalanan dinas, gitu ya. Itu termasuk kecelakaan yang di-cover BPJS Tenagakerjaan. Begitu juga pekerja yang mandiri yang bukan penerima upah saat dia berangkat dari rumah menuju pasar, di mana lokasi dia usaha di situ, saat berangkat sampai ke pasar di jalannya pun pulang perginya itu tercover. Manfaatnya apa saja ya? Apabila terjadi musibah kecelakaan, itu biaya yang di-cover oleh BPJS Tenagakerjaan tanpa batas. Bahasa kerennya unlimited. Nah, jadi jangan khawatir ya, berapa sih biayanya? Biayanya tanpa batas. Nah, tinggal tunjukkan kartu ke rumah sakit atau klinik, semua biayanya ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan. Berapa lama Pak? Berapa lamanya juga tidak ada batas. Saat dirawat itu dinyatakan sembuh oleh dokter, sudah bisa beraktivitas, selesailah. Nah, di samping itu ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Misalkan terjadi musibah kecelakaan, lalu dia dirawat, anggap 3 bulan. Setiap bulannya BPJS Tenagakerjaan akan memberikan penggantian penghasilannya 1 juta per bulan. Nah, yang kami harapkan saat si pencari nafkahnya ini kecelakaan kerja, kan keluarganya juga butuh makan, butuh untuk kehidupan sehari-hari. Nggak perlu khawatir karena diberikan penggantian upah, kan gitu ya. Lalu kalau misalkan terjadi kematian, manfaat santunannya adalah 42 juta. Itu ini Pak, ketika meninggal langsung otomatis Pak ya? Otomatis. Dan ini Pak, apa itu yang kalau 16.800 orang nabung Pak ya, sebulan 16.800 untuk dapat 42 juta itu berapa tahun tadi hitungannya Pak? Kalau dihitung, kalau kita misalkan mau mempersiapkan kematian senilai 42 juta dan kita berniat menabung setiap bulannya sebesar 16.800, itu kurang lebih 250 tahun baru bisa cukup sampai dengan 42 juta. Siap. Jadi sebenarnya ini ketika orang ikut ini juga sebagai tanda ini Pak ya, cintalah pada ahli waris. Keluarga, betul. Betul, siap. Nah di samping itu Pak Thorik, kita juga punya manfaat beasiswa untuk anak. Jadi apabila terdaftar dalam program BPJS Tenagakerjaan, lalu ada musibah kecelakaan kerja dan meninggal, otomatis anaknya yang masih sekolah itu akan diberikan beasiswa oleh BPJS Tenagakerjaan. Sampai? Mulai dari TK sampai perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Hanya dengan 16.800? Hanya dengan 16.800. Misalkan anaknya belum masuk TK, anaknya usianya baru 3 tahun, gitu ya. Bagaimana? Apakah juga mendapatkan? Mendapatkan. Saatnya nanti sekolah, barulah mulai beasiswa itu diberikan. Siap. Gitu. Ya ini sebenarnya sangat ini Pak ya, kemurahan negara lah Pak ya. Iya, ini kalau bukan negara yang menyelenggarakan mungkin agak sulit ya. Kalau misalkan dikelola oleh asuransi komersil mungkin agak sulit. Tapi karena ini negara hadir untuk warganya.
Dan sekarang sudah berapa Pak yang ikut Pak? Kalau untuk yang kategori bukan penerima upah yang aktif sampai dengan hari ini di BPJS Ketenagakerjaan Malang itu ada 19.844 pekerja bukan penerima upah yang Malang Raya Pak ya? Ya, kalau untuk yang pekerja kategori pekerja penerima upah itu sudah 181.000. Oh siap. 127 pekerja yang sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Tadi nyambung lagi tuh Pak Torik, yang beasiswanya seperti apa sih gitu ya? Nah manfaatnya itu sejak dia masuk TK akan kita berikan beasiswanya itu 1.500.000 dalam 1 tahun dan di cover sampai dengan 2 tahun, berarti 3 juta. Oh 3 juta setiap tahun? Tiap 3 juta selama 2 tahun Pak, 1 tahunnya 1.500.000. Lalu meningkat ke sekolah dasar itu pun dapat 1.500.000 per tahun selama 6 tahun. Lalu menaik lagi ke SMP itu 2 juta per tahun selama 3 tahun, jadi 6 juta ya Pak ya. Ya. Nah 2 juta kali 3 tahun. Lalu SMA itu 3 juta per tahun selama 3 tahun. Ya. Lalu sampai dengan perguruan tinggi 12 juta per tahun selama 5 tahun untuk 2 orang anak. Siap. Ya cukup ya, kalau kuliah untuk bayar UKT kayaknya sudah cukup itu Ya, Pak ya. cukup Pak. 6 juta setahun ya, siap. Pak ini yang dapat manfaat dari sini dari 19.000 itu apa sudah ada Pak? Maksudnya yang sudah meninggal dan sudah terbukti cair, banyak nggak Pak? Sudah Pak? Sudah banyak sekali Pak. Ya saya bisa informasikan di data kami nih Pak untuk yang menerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang meninggal dunia saja Pak, Semalang Raya itu sudah ada 878 kasus kematian. Yang dapat 42 juta berarti Pak ya? Iya, ini dengan nilai total 39 miliar. Gitu. Lalu yang mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja itu sudah kasusnya itu banyak 1.741 kasus. Biaya yang sudah dibayarkan 30 miliar. Nah, yang terbanyak di Jamin Hari Tua nih Pak. Jamin Hari Tua ini kan sifatnya tabungan. Sebenarnya kalau program BPJS Ketenagakerjaan itu pekerja bukan penerima upah atau mandiri bisa mengikuti sampai dengan 3 program Pak. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Nah tentunya kalau jaminan kematian dan kecelakaan kerja saja itu cukup dengan 16.800. Kalau dia mau ikut nabung iuran jaminan hari tuanya Pak, itu tambah 20.000, jadi iurannya 36.800. Nah JHT ini adalah tabungan yang suatu ketika setelah dia sudah tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dikembalikan. Dicairkan. Siap. Itu pokok berikut dengan hasil pengembangannya. Secara Pak, hitung-hitungan kalau menabung di BPJS Ketenagakerjaan itu manfaatnya lebih besar, manfaatnya lebih tinggi. Pertama, kita tidak ada pajak. Kedua, kita tidak ada biaya administrasi. Jadi murni itu adalah pokok dengan pengembangan. Dan hasil pengembangan BPJS Ketenagakerjaan itu lebih tinggi daripada hasil pengembangan dari bank. Ya. Nah, total nih Pak saya informasikan untuk yang sudah melakukan klaim jaminan hari tua itu sudah 20.960 peserta yang sudah klaim dengan total 298 miliar. Siap. Pak, berarti ini nggak susah Pak ya untuk mencairkan 42 juta itu, nggak susah Pak ya? Untuk persyaratan klaimnya ya, apabila terjadi kematian misalkan itu nggak susah, sangat mudah. Persyaratannya persyaratan umum yang berlaku. Misal dia menjadi peserta, kan ada kartunya, nanti kami berikan kartu peserta. Lalu identitasnya KTP-nya, lalu ada kartu keluarga, lalu ada surat kematian pastinya kan yang menyatakan dia meninggal. Lalu ada surat keterangan ahli waris yang menyatakan ahli waris. Jangan sampai nanti salah Pak, gitu kan. Lalu ada kalau dia menikah ada surat nikahnya. Jadi itu semua persyaratan yang sudah dimiliki oleh seluruh masyarakat saya pikir. Siap, menarik sekali Pak. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi ini juga Pak ya,
gerakan sosial lah bagi orang yang mampu untuk mengcover warga sekitarnya, Pak. Itu gimana terkait program? Katanya ada program seperti itu. Iya, jadi kami sadar BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendiri untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh negara. Kami sih harapan kami dapat dukungan dari berbagai pihak, pemerintah daerah, lalu para stakeholder, perusahaan-perusahaan yang punya dana CSR, mungkin kategori donatur itu. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang kategorinya pekerja rentan, ya, bisa berdonasi hanya dengan 16.800 bisa kita lindungi untuk 1 orang dalam 1 bulan. Siap. Ada nggak contoh perusahaan atau ini Pak yang menjadi teladan lah, yang mengcover orang di sekitarnya gitu Pak? Ya, ada Pak. Jadi ada perusahaan di Malang itu namanya PT Rendikons juga sudah menyalurkan CSR-nya dalam bentuk perlindungan kepada pekerja rentan itu untuk 1.000 pekerja rentan di 16 juta berarti sebulannya. Untuk 1 tahun malah Pak. Di cover selama 1 tahun. Iya. Siap. Lalu ada juga Universitas Brawijaya melalui bazisnya Pak. Bazisnya. Nah, jadi kerjasama dengan Polresta Kota Malang dan bazis UB kita melindungi 150 supeltas. Kita tahu bahwa supeltas itu kan relawan yang sehari-harinya berada di jalan raya membantu mengatur lalu lintas. Siap. Nah, resikonya pasti tinggi, Pak. Ya, untuk itu kami bersama Polresta, karena memang supeltas itu di bawah binaannya Polresta ya, Polresta Malang, dan alhamdulillah dari UB, dari bazisnya itu membiayai untuk perlindungan 150 supeltas di Kota Malang. Siap. Nah, ini bagi para pengusaha atau orang-orang yang berduit, ayo kita galakkan gerakan ini bisa langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mengcoverkan orang-orang di sekitarnya itu Pak. Betul. Ya. Seperti PT Rendikon itu perusahaan bergerak di bidang apa? Di selongsongnya rokok Pak. Oh. Selongsongnya rokok. Siap. Ya betul Pak Thorik. Jadi harapan kami banyak ya para donatur yang bermurah hati lah membantu saudara-saudara kita untuk memberikan perlindungan yang kategori mereka itu bekerja di kategori pekerja rentan. Siap. Ya. Pak, yang targetnya kalau sekarang kan 19.844. Nah, targetnya 2022 itu berapa, Pak? Kalau target yang besar kami adalah seluruh pekerja yang ada di Malang Raya ini semua terlindungi. Berapa itu Pak? Potensi marketnya berapa Pak? Potensinya itu masih 1 juta Pak. 1 juta orang yang bekerja sesuai dengan data BPS. Ya, kami lihat itu ada 1.040.000 warga masyarakat kategori bekerja ya, yang memang mereka punya hak sama untuk perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau pekerja aja Pak ya, kalau mahasiswa nggak bisa Pak ya, pelajar? Mahasiswa bisa daftar Pak. Nah ini menarik nih Pak Thorik. Jadi mahasiswa ini kan dalam dia melaksanakan perkuliahannya kan ada PKL dan juga magang ya. Nah untuk yang mahasiswa atau mahasiswi yang magang atau PKL itu pun wajib terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Namun kalau untuk aktivitas belajarnya tidak bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ada mahasiswa yang mungkin punya usaha Pak, wira swasta. Nah di kegiatan aktivitas wira swastanya itu juga wajib terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, menarik ini Pak. Ini dan selain itu yang saya lihat dari Pak Imam ini cukup semangat lah bersilaturahim, menggandeng beberapa pihak untuk mensukseskan program ini, dan Pak Imam menyebutnya ini sebagai sebuah ibadah. Nah, di mana sisi ibadahnya Pak? Kan bukan sholat ini Pak. Gimana Pak? Ya Pak Thorik, terima kasih. Jadi ya sesuai dengan amanah Pak. Saya ditugaskan di Malang ini tentunya untuk bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan
kita berusaha bagaimana seluruh masyarakat di Malang Raya ini bisa terlindungi oleh program negara melalui program bebas kerjaan. Ya. Kenapa kita sebut ini bagian dari ibadah? Ya, setiap perbuatan baik pasti tercatat ibadah ya Pak ya. Membantu orang. Misalkan ada saudara kita, tetangga kita, seorang pekerja kasar kuli bangunan, terus terjadi musibah kematian, ya ternyata sudah diikutkan program bebas kerjaan nih Pak, oleh kita lah yang punya dana lebih, ya terus mendapatkan manfaat santunan dari bebas kerjaan. Mudah-mudahan manfaat itu bisa bermanfaat juga bagi keluarga yang ditinggalkan Pak, ya bisa untuk usaha lah, karena saya pikir dengan nilai 42 juta cukup lah, bisa usaha kecil bikin warung kopi, warung bakso dan lain-lainnya. Nah ini luar biasa nilai ibadahnya, kan gitu. Nah makanya kami mengajak seluruh lapisan masyarakat ya untuk bisa berperan serta juga mendukung kita bisa berbuat kebaikan untuk saudara-saudara kita yang bisa kita kategorikan pekerja rentan. Siap. Ya, gitu, Pak. Pak, untuk daftarnya sulit nggak Pak? Gimana cara daftarnya Pak? Nah daftarnya sangat mudah Pak. Ya, yang pertama daftar itu bisa melalui kantor bebas kerjaan. Yang kedua bisa melalui online Pak. Sekarang udah zaman canggih lah ya. Jadi dimanapun bisa daftar. Yang ketiga kita banyak kanal-kanal Pak yang bisa bekerja yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bisa dengan Grab, ya, bisa dengan link, bisa dengan Tokopedia. Terus sekarang sudah kerjasama dengan PT Pos Pak. Nah, jadi kalau sulit mau daftar ke bebas kerjaan atau online, datang saja ke PT Pos. Kantor pos Terdekat di kelurahan-kelurahan. Bisa daftar Pak. Bawa apa aja Pak? Tinggal bawa KTP saja. Oh KTP. Iya, KTP saja, bayar iuran sudah sah menjadi peserta bebas kerjaan. Dan menariknya Pak, untuk program bebas kerjaan ini perlindungannya otomatis. Saat dia daftar, ya hari ini katakan jam 12, otomatis dia daftar langsung terlindungi. Terus keluar kantor pos ketabrak, ya sudah tercover bebas kerjaan. Ya, kita kan nggak tahu Pak, musibah ya. Ya. Kalau dibilang namanya kematian ini kan hak prerogatifnya yang maha kuasa. Ya kita sih berharap selalu sehat, meninggal tuh saat yang tepat lah ya, dengan usia yang sudah banyak amal ibadahnya kan gitu kan. Tapi ya kalau sudah ajal kita nggak tahu. Nah untuk itu ya seyogyanya kita mempersiapkan ya baik amal ibadah maupun juga sesuatu yang bisa kita tinggalkan untuk keluarga kita. Ya, kadang meninggal itu kan nggak nunggu usia Pak. Ya. Kadang nunggu usia, kadang muda juga sehat meninggal dunia. Nah untuk itu ya harus kita persiapkan lah agar yang kita tinggalkan keluarga kita itu tidak kesulitan dalam untuk memenuhi kehidupan keselanjutannya. Oke. Pak, ini menarik Pak, tapi kita berlanjut ke soal hal lain Pak ya. Yes. Ini soal mungkin sejarahnya Pak Imam lah, kok bisa sampai ke Malang ini gimana Pak? Sejak kapan, terus berkarir di BPJS Ketenagakerjaan sejak kapan? Oh iya, ya kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini memang kan kantornya tersebar di seluruh Indonesia Pak. Jadi kita siap ditugaskan di mana saja. Ya alhamdulillah saya ketemu Pak Torik nih di Malang ini. Saya pikir ini bukan satu kebetulan tapi memang takdir Allah tentukan kita bertemu. Jadi saya dulu pertama berkarir itu di Jakarta. Ya, lalu saya dapat amanah menjadi kepala kantor cabang perintis tuh di Jakarta juga di Kebayoran Lama. Lalu saya diberikan amanah itu bertugas di Bali, tepatnya di Gianyar menjadi kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Gianyar. Setahun 8 bulan saya di Bali di Gianyar. Alhamdulillah saya sekarang ditugaskan di Malang Pak. Sejak Juli 2020. Siap. Udah berapa tahun Pak di BPJS Ketenagakerjaan Pak? Kalau untuk saya masa kerja saya itu sudah 26 tahun Pak. Ya. Oke Pak, dalam merintis karir kan dalam angkatannya Pak Imam kan nggak semua jadi kepala cabang Pak ya. Mungkin ya ada yang stagnan, mungkin ada yang di atasnya. Nah, untuk mungkin nilai-nilai atau tips sukses ketika berkarir itu apa Pak menurut Pak Imam? Ya tentunya memang kerja keras ya Pak ya. Setiap badan usaha, instansi itu pasti akan menilai
karyawannya yang punya prestasi, ya Pak. Ya, tentunya dengan kerja keras. Dan yang terpenting adalah juga jangan lupa berdoa, karena kita yakin bahwa kita ini makhluk lemah, sesuatunya pasti sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh sombong, sesuatu yang kita dapatkan itu udah pasti campur tangan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi bagi teman-teman ya harus tetap bekerja keras, ya, berpikir positif, bagaimana juga kita bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga buat orang lain. Sehingga dalam kita mengisi hidup kita ini, apapun aktivitasnya, kita akan mendapatkan dunianya, juga akan mendapatkan akhiratnya. Itu kan harapan kita semua, Pak. Siap. Oke, kita asik sekali ngobrol siang ini. Kita doakan semoga Pak Imam ini terus sukses, sehat, berkah hidupnya, dan terus karirnya terus menanjak nanti sampai jadi dirut BPJS Ketenagakerjaan. Amin. Ya itu saja mungkin obrolan siang ini, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.